Perkenalkan, saya Yohan Pratama Febrianto Asabina Marga, peserta Rasar CPNS 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang video, pemahaman, refleksi diri, dan unjuk tekad penerapan nilai dari akuntabel dan kompeten. Untuk nilai pertama yaitu akuntabel, pokok pembahasannya adalah potret pelayanan publik di negeri ini, konsep akuntabilitas, panduan perilaku akuntabel, dan akuntabel dalam konteks organisasi pemerintah. Harus diakui bahwa pelayanan publik di Indonesia masih belum sepenuhnya baik. Beberapa oknum masih memanfaatkan jabatannya atau kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, ada beberapa asas pelayanan publik yang harus dipenuhi, antara lain seperti kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, dan lain-lain. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Aspek-aspek akuntabilitas meliputi akuntabilitas sebagai sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik sendiri memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel memerlukan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Berikut adalah langkah-langkah menciptakan framework akuntabilitas. Kita sebagai ASN harus menghindari perilaku yang curang atau koruptif. Dengan ASN tidak akan terlibat dalam penipuan, ASN dilarang melakukan penipuan, ASN dilarang berbuat curang, ASN akan melaporkan setiap perbuatan curang, ASN akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik, dan ASN akan menerapkan akuntabilitas. Selanjutnya adalah penerapan nilai kompeten, di mana pokok bahasannya adalah tantangan lingkungan strategis, kebijakan pembangunan aparatur, pengembangan kompetensi, dan perilaku kompeten. Situasi dunia saat ini disebut dengan VUCA World, di mana itu merupakan singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Untuk menghadapi dinamika global VUCA ini, maka ASN perlu peningkatan kompetensi yang berorientasi pada pembangunan nasional dan aparatur. Prinsip dasar dalam pengelolaan ASN berbasis merit. Dalam hal ini, seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, perlakuan yang adil dan objektif. Di mana hal ini untuk memenuhi rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 terdapat 8 karakteristik yang harus dipenuhi sebagai Smart ASN, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Di bawah sendiri dapat dilihat komposisi ASN saat ini. Pengembangan kompetensi ASN sendiri diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, di mana terdiri dari pendidikan, yaitu dengan tugas belajar, dan pelatihan yang terdiri dari klasikal dan non-klasikal. Panduan perilaku atau kode etik kompeten sendiri meliputi meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dalam proses ini terdapat 3 aspek, yaitu kebutuhan program pelatihan itu sendiri, dengan harapan publik, dan Pusbang atau Pusdiklat sebagai badan pelatihan. Melaksanakan tugas sebagai pelayan publik dan meningkatkan kemampuan diri adalah kewajiban saya sebagai ASN. Untuk itu, saya Yohan Pratama Febrianto, demi kemajuan infrastruktur, saya siap menjalankannya. PUPR, sigap membangun negeri.